Anda harus punya tekad dalam hati untuk tidak akan menadahkan tangan atau berada pada posisi tangan di bawah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini perlu Anda tanamkan pada diri Anda. Anda jadikan tekad agar hidup Anda bisa berubah dari hari ke hari ke arah yang lebih baik. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang yang mengeluh, kenapa hidup saya kok begini? Saya setiap hari hanya bisa hidup dengan mengharapkan pemberian orang lain. Saya dari hari ke hari, kenapanya selalu hidup dengan meminta uang ke sana, meminta uang ke sini dengan cara seperti pengemis. Kapan hidup saya akan berubah? Dan tidak tampak jalan oleh saya untuk bisa mengubah hidup selain dari apa yang saya lakukan sekarang ini. Saya kalau mengubahnya dengan cara berbisnis, bagaimana saya berbisnis? Modal tidak ada. Kalau saya mengubah hidup dengan cara mencari pekerjaan yang tetap, pekerjaan pun sangat sulit dapatkan di era sekarang ini. Kalau saya hidup dengan bertani, saya tidak kuat untuk menahan panas matahari karena tidak terbiasa. Pada hakikatnya, untuk berpindah dari kondisi kehidupannya yang meminta ke sana kemari setiap waktu, tidak tampak olehnya jalan di depannya. Kelam, gelap jalan baginya. Sobat DB, beranjak dari sini, ada satu hal yang perlu menjadi perbincang kita pada pertemuan kita kali ini. Kita harus meyakini, terutama bagi yang memeluk agama Islam, bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu bukan hanya sekedar punya kasih dan sayang saja kepada hambanya, kepada makhluk yang diciptakannya, kepada kita, tetapi Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayang Allah itu kepada kita melebihi sayang ibu kita kepada kita, melebihi sayang suami atau istri kita kepada kita, melebihi sayang orang tua kita kepada kita, melebihi sayang kita kepada anak kita. Jadi sungguh kasih sayang Allah kepada kita maha. Dan yang perlu kita ingat, Allah itu maha kaya. Kalau Allah maha kaya, yang kayanya Allah itu jauh melebihi kaya manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga Dia dikatakan maha kaya. Kalau manusia paling-paling hanya kaya raya. Tetapi kok Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita itu, Dia maha kaya, kita kok miskin? Kenapa kok tidak diberinya kita rezeki yang banyak? Kenapa kok kita miskin?
Pertanyaan ini perlu kita jawab pula dengan mengingat kata Allah, bahwa Allah pun telah berjanji kepada makhluknya, kepada kita, bahwa Dia tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum. Kalau orang atau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya, tidak ingin mengubah nasibnya. Bukti kita mau mengubah nasib perlu kita buktikan dengan cara berusaha secara maksimal. Jadi, kendati pun Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia tidak akan memberikan rezeki begitu saja kepada hambanya, kepada kita, kalau kita tidak mau mengubah nasib kita dengan cara berusaha keras. Sebagai bukti kita mau mengubah nasib kita. Apa bukti Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya? Bagi Allah, kendati pun hambanya durhaka kepadanya, berdosa kepadanya, bahkan kendati pun hambanya ada yang tidak mengakui adanya Dia sebagai Tuhannya, tetapi kalau dia berusaha keras, kalau dia punya tekad yang bulat untuk mengubah nasib, Allah akan ubah. Allah akan memberinya rezeki. Contoh, banyak hamba Allah, banyak manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sama sekali dia tidak akui adanya Tuhan, apalagi Allah. Tetapi dia kaya raya. Kenapa? Karena dia bekerja keras, berusaha keras. Itulah bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Kalau kita manusia, jika ada anak kita yang tidak mengakui kita sebagai ayahnya, kita sebagai ibunya, bagi si ibu, mungkin kita akan sulit memberinya belanja. Mungkin kita malah mengusirnya. Tetapi bagi Allah tidak. Kendati pun hambanya tidak mengakui adanya Dia, berdosa kepadanya, melanggar aturannya, tetapi kalau dia berusaha keras, bekerja keras, Dia tetap memberinya rezeki. Itulah buktinya kasih sayang Allah itu memang maha pada kita. Bagaimana jika dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di awal tadi? Bagaimana saya kok begini? Bagaimana saya kok begini? Bagaimana saya hidup saya tidak berubah? Bagaimana saya kok selalu saja hidupnya dengan minta uang ke sana kemari, seperti meminta belas kasihan orang? Perlu kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah bertekad bulat untuk ingin mengubah nasib kepada yang lebih baik, kepada yang tidak minta-minta, kepada yang tidak berposisi tangan di bawah? Apakah sudah kita pernah mengubahnya? Kalau sudah pernah, apakah sudah maksimal kita mengubahnya? Apakah hanya mengubahnya dengan cara mengeluh saja? Apakah kita mengubahnya hanya dengan cara duduk saja bermenung di rumah sehari-hari? Coba koreksi lagi. Coba ulang lagi perjalanan kita yang sudah kita lewati. Apakah kita hanya mengatakan, saya mau berbisnis, mau usaha, tapi tidak ada uang untuk modal. Saya mau bertani, tidak kuat menahan panas. Saya mau jadi pengangkut barang orang, saya tidak kuat.
tidak kuat menahan panas, tidak kuat mengangkut barang, itu adalah bukti bahwa kita itu pemalas. Tidak ada modal. Itu adalah bukti bahwa kita tidak punya pemikiran yang keras untuk mengubah nasib. Sebab kalaulah kita tidak punya tekad yang kuat untuk mengubah nasib kepada yang lebih baik, diberi pun modal oleh orang lain atau orang tua kita puluhan miliar, hanya modal itu yang akan habis. Hanya modal itu yang akan habis. Percayalah, banyak orang-orang kaya yang anaknya gagal karena diberi modal habis, diberi modal habis. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal dan dia mengelola perusahaan orang tuanya, hancur lebur perusahaan orang tuanya. Karena itu, mulai saat ini, bagi Anda yang merasakan seperti yang saya sebutkan tadi, ubahlah pola pikir Anda. Bulatkan tekad Anda untuk Anda bisa mengubah nasib. Kalau Anda akan berbisnis, maulah Anda memulainya dari garis nol. Jangan begitu Anda ingin berbisnis, Anda ingin pakai mobil mewah, ingin pakai dasi, ingin punya karyawan ribuan. Kalau itu pemikiran Anda tidak akan bisa mengubah nasib Anda kepada yang lebih baik. Sebab Anda akan dicap oleh Yang Maha Kuasa sebagai orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang tidak mau memulai kehidupan dari yang paling bawah. Anda ingin lompat saja ke anak tangga ke-10, ke-11. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang sukses, menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang mau mengubah nasib kepada yang lebih baik. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.